Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XOUSD ya. Jadi kalau kemarin saya perhatikan memang seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, di sini itu kan sebenarnya di 1660 ya sampai 1662 itu kan area supportnya dia. Memang ada saya katakan juga ya selama dia belum bisa break dari 1660, maka dia sangat potensial sekali untuk bisa retest kembali ke harga 1080. Dan memang itu benar yang terjadi di malam hari, yaitu pada sesi New York kemarin. Kalau kita perhatikan di sini, dia sempat retest sampai kurang lebih 1083 ya, 1083,7 sebagai poin tertingginya dia. Oh sorry, 1684 ya tertingginya dia di situ. Nah kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini memang kemudian turun lagi ke bawah dan 1080 itu adalah area yang cukup krusial untuk dia atau bisa dikatakan sebagai area major SNR-nya dia atau primary SNR-nya dia sebagai area resisten saat ini berperannya. Nah, kalau kita lihat memang cenderung sideways harganya itu kurang lebih dari harga 1661 sampai 1673 ya, sampai 1673. Jadi itu sideways di area ini. Kemarin di push naik ya pada saat sesi New York kemarin doang. Nah, kalau kita lihat lagi di sini memang hari ini kan ada FOMC sama ada PPI. Jadi memang kedua news ini nantinya akan berpengaruh besar juga untuk si pergerakan dari si DXY. Nah, kalau kita lihat lagi untuk si DXY sebentar, kita cek dulu DXY. Nah, si DXY ini kalau kita lihat memang dia masih belum bisa break juga dari area 288,8 sampai 261,8 yaitu kurang lebih di harga 113,26 sampai 113,59 51 ya di sini. Dan kalau kita perhatikan memang level yang paling penting untuk si DXY saat ini itu ada di harga ini. 112,9 ya, masih sama belum ada perubahan kalau dari saya sendiri. Karena level ini itu merupakan level uh, dari area Fibo daily-nya dia, di mana ini ada di atas 161, di atas Fibo 61,8 di 112 ini. Makanya minimal sekali dia harus bisa break dari 112,9 ini, baru dia bisa turun. Tapi kalau dia belum break, maka dia akan ketahan. Kalau kita lihat di sini kan memang si DXY ini ketahan terus ya di sini ya. Nah, dari ketahanan ini memang kalau kita perhatikan si DXY ini masih akan melanjutkan kenaikan. Nah, ini dia udah mencapai targetnya nih. Targetnya di 113,5 sampai 113,57 kemarin. Nah, tertingginya itu kalau di hari ini naik lagi, kalau misalkan hasil PPI-nya bagus, maka itu kan berdampak baik juga kepada si DXY itu sendiri ya. Makanya dia itu akan naik lagi nanti kurang lebih paling tingginya itu di sini. Ya 114,2 ya 114,2 atau tertingginya itu di 114,7 di sini atau kita bulatin ke 114,8 ya. Nah, ini benar-benar yang harus kita perhatikan untuk malam ini karena ada news PPI sama FOMC. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi DXY ini yang paling saya perhatikan itu memang di 112,9 ini karena kalau misalkan dia sudah closing candle di bawah 112,9 berarti baru ada harapan untuk si DXY untuk turun dan itu membawa harapan baru untuk si USD XOUSD ini. Karena si XOUSD ini sepertinya memang agak susah menembus area 1680. Ya jangankan 1680, 1772 aja memang di sini kalau kita perhatikan dia sudah agak berat ya untuk tembus ini ya. Kita lihat ya ada 1, 2, 3 udah 3 kali coba dan memang masih sideways untuk range harganya itu di 1660 ini dan mungkin saya akan menunggu ya dari hasil news nanti ya apakah news tersebut bagus atau tidak, baru saya akan mengambil keputusan untuk buy atau sell. Untuk saat ini memang saya akan lebih banyak untuk wait and see dulu, sampai mungkin besok baru saya akan ambil keputusan lagi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang kalau kita mau sell pun ya paling potensial untuk sell itu 1670 ya 1670 sampai 1673. Nah, ini kalau dari pandangan saya karena memang kalau kita perhatikan dari area ini dia tuh belum bisa untuk breakout ya. Dia belum bisa breakout dan paling aman itu untuk sell itu 1080, 1083 ya di sini. Nah, kemudian untuk buy itu memang 16 untuk saat ini ya 1660 sampai 1662 ya atau bahkan bisa sih 1663. Terus stop lossnya mungkin kalian bisa tahu di bawah 1660 ini begitu.
karena dia masih dalam range sideway-nya dia, itu yang perlu dicatat. Tapi begitu dia keluar dari range sideway, maka yang tadi saya sebutkan sudah tidak berlaku lagi, begitu. Nah, yang dimaksud dengan breakout itu apa sih? Di breakout itu adalah ketika body candle ya, kita anggaplah sebagai kotak kuning yang saya gambar ini, itu body candle. Jadi benar-benar body candle-nya ini break di luar kotak ini ya. Jadi dia break di luar supportnya dia. Karena kan saya sempat juga ya banyak terima beberapa DM mengenai breakout. Jadi di sini ya, di sini jadi yang di breakout itu adalah body candle-nya. Jadi kalau misalkan body candle begini tapi sumbunya begini, nah ini kita nggak sebut breakout karena yang keluar itu sumbunya aja. Tapi kita sebut sebagai breakout kalau misalkan body candle yang benar-benar turun atau close di bawah support atau resistennya, begitu. Ini berlaku untuk support ataupun resisten. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau dia naik pun ya, kalau dia naik nanti kalau misalkan dia break dari 72 ya 7273, maka dia akan naik ke kurang lebih ke 1680 lagi sampai 1683. Nah, nanti dari situ kita perlu perhatiin dia mau lanjut naik, berarti dia harus bisa break dari 1680 yang merupakan area SNR primary-nya dia atau major SNR-nya dia. Kemudian kalau dia mulai turun berarti dia minimal harus breakout dari 1660 ya 1660 ini kalau kita perhatikan di sini. Dengan target terdekatnya itu di 1657 dan target jauhnya itu di 1643 di sini 1643 sampai 1640. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD ini. Jika saya ada salah saya mohon maaf dan silakan kalian sesuaikan kembali dengan analisa juga pandangan pribadi kalian masing-masing. Nanti untuk apa kelanjutannya mungkin saya akan diskusikan juga di channel Telegram Juna Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.